sebagai mantan Jokowi mania. Sekarang Jokowi mania masih Jokowi mania, tapi JP mania. Oh, Jokowi manianya masih. Tapi Prabowo sekarang. Nah, gimana nih responnya dengan ini Pak Jokowi katanya Bung Riza bilang ini kayaknya arahnya kecenderungannya ke Pak Prabowo. Ya, saya ingin menjawab gini. Ini kan sebenarnya 2024 ini kan pertandingan persahabatan. Pertama sahabatnya Jokowi, kedua sahabatnya Pak Prabowo. Nah, kenapa saya bilang pertandingan persahabatan? Karena satu sahabatnya Pak Jokowi itu Pak Prabowo. Yang satu juga sahabatnya Pak Jokowi Mas Ganjar. Nah, begitu juga Pak Prabowo. Yang satu sahabatnya Pak Prabowo nih, Mas Anies, dan begitu juga Mas Ganjar. Ya semuanya sahabat gitu. lah semuanya. Nah, kemungkinan pertanyaannya kecenderungan kemanakah arah pilihan Pak Jokowi? Kalau kita mau lihat urutan sebuah peristiwa, itu berkali-kali Pak Jokowi dengan ekspresif menyampaikan cari pemimpin yang punya keberanian. Nah, itu Pak Prabowo kalau menurut pandangan kami. Kenapa? Pak Prabowo masih bicara tentang masa depan bangsa ini. Dan satu lagi, dia berani melupakan masa lalu. Kedua, dia bicara tentang adil dan makmur. Bagaimana kesejahteraan rakyat. Bagaimana hasil kekayaan bangsa ini bisa dinikmati melalui dapur-dapur rakyat. Tapi itu kan bisa juga Ganjar Pranowo juga seperti itu. Ya karena saya pendukung Prabowo, saya akan menyampaikan Prabowo dong. Gak mungkin saya menyampaikan Mas Ganjar. Walaupun Mas Ganjar sahabatnya Pak Prabowo gitu. Bisa aja tapi sih, saya harus... Kalau jadi nggak benar itu ya. Nggak benar gitu. Semua itu hanya perasaannya Noel aja gitu. Jadi gini, Anggi, ini harus saya jelasin lagi. Ini berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo berkali-kali ke kita sebagai pendukungnya. Ingat, saya punya komitmen bagaimana kekayaan bangsa ini sampai ke rekening-rekening rakyat. Tidak sampai ke rekening-rekening anak pejabat. Itu sikap beliau tuh, sikap tegas beliau. Itu jadi soal keberpihakan dan prestasi Pak Prabowo itu udah teruji. Dengan apa? Menyelamatkan duit 51 triliun di Kementerian Pertahanan. Kedua, dia membatasi yang namanya bisnis alat senjata di Kementerian Pertahanan untuk tidak lagi melalui broker-broker, tapi G2G. Bang Deddy, ini kecenderungan rasa-rasa ini belum mulai kampanye udah mulai sekarang colong start ini. Ini katanya kecenderungannya ke Prabowo. Tapi ini kan sebagai kader PDIP gimana kalau PDIP melihat ada kadernya yang memberikan walaupun udah disebutkan tadi ya mengkhianati, jangan mengkhianati dan lain-lain. Tapi faktanya kalau misalnya ada seperti itu bagaimana? Saya kok kualat ya membayangkan atau berimajinasi Pak Jokowi seorang kader tulen yang sudah begitu lama digembleng dari tingkat yang paling rendah sampai jadi presiden 2 periode. Lalu berimajinasi bahwa Pak Jokowi di ujung masa jabatannya akan membelot ke partai lain. Saya merasa saya menghina Pak Jokowi itu kalau begitu. Karena saya memandang beliau seorang begawan, seorang satria. Nilai-nilai prinsip seorang satria itu adalah loyalitas dan dedikasi. Jadi kalau membayangkan Pak Jokowi mengkhianati partainya dan saudaranya, itu kok saya kebangetan gak berani saya Mbak. Tapi mari kita lihat begini. Ada fakta bagaimana anak-anaknya. Soal fakta itu saya jelaskan dulu. Ada dua mau melihatnya. Pertama pernah begini, ada psikolog, dia masukkan semut-semut merah ke dalam toples. Lalu dia masukkan semut-semut hitam. Toples ditutup. Dibiarkan agak lama itu gak ada apa-apa Mbak. Lalu diayun. Wah langsung saling serang. Di pihak lain toples yang sama diaduk-aduk. Jadi saling bunuh nih di dalam. Ya. Jadi memang kan kenapa ada acara-acara seperti ini tentu kan ada tafsir-tafsir. Ya. Kita juga tidak bisa menghindarkan, kita juga mendapat banyak informasi. Banyak bisik-bisik, rumor-rumor, dengar dulu. Jadi maksudnya seperti yang dibilang Sekjen tadi ini hanya framing-framing orang tertentu saja untuk melihat ini. Saya menjelaskannya dari cerita tadi Mbak. Jadi ini barang dalam toples diayun berkelahi, dia aduk-aduk berkelahi. Jadi memang banyak orang berkepentingan ya supaya ini terjadi. Baik itu dengan iming-iming, dengan rayuan, bujuk janji, apakah dengan fitnah, hasut, adu domba, banyak. Atau kita melihat dari sisi lain, pakai teori ombak atau layang-layang. Semakin tinggi ombaknya, semakin tinggi dong dia. Kayak layang-layang, anginnya makin kenceng, tariknya makin kencang, makin tinggi dia. Tergantung kita mau lihat dari sisi mana. Kan bisa jadi memang
ada upaya-upaya tertentu untuk membingkai bahwa seolah-olah Pak Jokowi berbeda dengan PDI Perjuangan satu. Yang kedua bisa jadi ini cara Pak Jokowi dan keluarganya untuk meleverage tetap mereka menjadi key important entity dalam kontestasi. Kita nggak tahu. Tetapi atau Pak Jokowi menunjukin saya masih bisa nih berani PDIP jangan kan begitu. Teori ombak, teori layang-layang kan. Itu silahkan Anda mau yang mana.